Sebelum kita lanjut membahas tentang mengenai carana dia mengembangkan perguruan supaya tanda atau di pokok tujuan, terlebih dahulu saya kembali mengingatkan bahwa kita jangan terlalu memprioritaskan mengenai tentang sanad pengetahuan. Kita jangan mempertuhankan silsilah. Sebab ingganana di pengetahuan di zaman sekarang ini, itu semuanya tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya aswaja itu tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salafi juga tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi juga tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. NU atau Muhammadiyah dan lain-lainnya semuanya itu tersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi pada kenyataannya, di pengikut-pengikut di dalam ormas tersebut, di dalam sekte tersebut, saling beda pandangan. Itu tergantung daripada akal pikiran masing-masing, ya. Jadi apa itu ya? Perlu tahu metu dalam masalah di Al-Quran dan Al-Hadis. Dari uloi ma'anarani perguruan, ya. Iya, dan kemudian kita jangan membiasakan diri yang merasa paling benar. Enggak sih minta guru siola, ya. Baik, kita lanjut. Carana mengembangkan di sana pengetahuan supaya tanda tolo di pokok-pokok tujuan dalam tasawuf atau dalam bertarekat. Yang pertama, perhatikan. Dalam sehari semalam kita berdoa kepada Tuhan, yakni di surat Al-Fatihah ayat 6. Kita berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya doa tadi langsung ina jawab Allah Ta'ala di Al-Quran. Yakni di surat Al-Baqarah ayat kedua. Mawani Allah Ta'ala kitab ini, yakni Al-Quran maksudnya. Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi langsung najawab Allah Ta'ala. Langsung najawab. Jadi Al-Quran dia adalah jalan yang lurus. Perhatikan. Kemudian yang ketiga, mawani Allah Ta'ala, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan sesuatu pun kepada Tuhannya. Yakni surat Al-Kahfi ayat 110. Ya. Moni nene mahara perjumpaan dengan Tuhannya, maka paralui mengerjakan amal yang saleh, kemudian dari Pak Dua Allah Ta'ala. Ya di ayat menurut di seluruh para kalangan ulama-ulama sufi memberikan makna mawani barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya maka hendaklah ia menyucikan jiwanya. Jadi nenai mahara sita pun Allah Ta'ala maka paralu na pacinni jiwana, paralu na pacinni atena. Kemudian di surat An-Nahl ayat 36, ini pun Allah Ta'ala yang artinya jauhilah tahut. Jauhilah tahut. Maksudnya tahut dia adalah segala sesuatu yang diyakini selain Allah yang mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan. Jauhi dia. Memang melo itu tanda lau di pokok-pokok tasawuf, di tujuan tasawuf. Kemudian membuat Allah Ta'ala di Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan ia beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat. Jadi taghut dia sangatlah luas ya, sangat luas pengertiannya. Ingganana dia yang diyakini, misalnya yang diyakini yang mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan. Misalnya jima, punayu makarra, kuburan Thomas Salama,
Pakami butuh, pakami lembab, pakami sasi, inggan nana lo diyakini yang mampu mendatangkan kebaikan atau keburukan selain Allah, paralui dia mai diate supaya tanda tahu lau di pokok atau di tujuan yang paling utama dalam tasawuf. Tujuan yang sebenarnya. Dan termasuk toy pemalian na usul. Mawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya tiara adalah syirik, tiara adalah syirik, tiara adalah syirik. Jadi tiara dia caputoina rangkap termasuk pemalin na usul yang diyakini yang mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan. Petalum mapia-pia sauna napau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiara itu adalah syirik, tiara itu adalah syirik, tiara itu adalah syirik, dan tidaklah seorang pun di antara kita kecuali pernah merasakannya, namun Allah akan menghilangkannya dengan tawakal. Ya, hadis dia diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan Albani. Ya. Jadi mamele itu tanda lau di tujuan pokoknya di sangat tasawuf mele itu tiwua di tak di penghalang yang ada di dalam diri kita ini, terutama di pacini jiwa, pacini ate. Ya, terutama di ya. Bahaya sana sangat kesyirikan dia. Perhatikan, mohon Allah Ta'ala di An-Nisa ayat 8, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain itu bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi, sana dosa-dosa syirik dia, itulah yang mampu menutupi hati, sehingga hati dia gelap gulita. Karena gelap gulita sehingga dia tidak bisa menyaksikan akan kebenaran yang dirahasiakan dalam tasawuf. Kemudian Allah berfirman di Asy-Syurat ayat 65 di Az-Zumar yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Jadi hati-hati sana li tahu pacini de mayate di ingganana, ini adalah langkah awal. Mua diulenasa media lain mediate di insya Allah pengetahuan di pura bimbingan dia guru tadi maka insya Allah na berkembang insya Allah. Ya. Dan kemudian mau berpatuai tahu di sesama kepada saudara-saudara seiman, dah tahu sembarang berpatwa. Harus dia landas atau itu di petugalan ya. Mohon Allah Ta'ala di Al-Maidah ayat 44 yang artinya barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dan kemudian mawani Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, mawani jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya mau beda pendapat itu enggak diparesai, dipepembali tama di Al-Quran anna di Al-Hadis. Seperti itu ya. Jadi untuk mengembangkan di sangat pengetahuan perhatikan yang pertama-tama harus kita lakukan adalah ingganana anu diyakini mampu mendatangkan kebaikan dan keburukan selain Allah, dia lainasa ni may diate. Dia lainasa ni may diate. Itu yang pertama. Karena ingganana para nabi dan rasul diutus ke muka bumi, ia misi yang paling pertama, yakni adalah mentauhidkan Allah.
Jari mo rueto berdialog, siola luluareta di sulangan di emek guru atau merani itu pembahasan melalui guru harus kita saring. Saring melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi cara yang kedua untuk sampai kepada tujuan yang sebenarnya yang selama ini dirahasiakan oleh para ulama-ulama tasawuf. Harus dia landasannya, dia guru tadi dalam tarekat harus dia landasannya melalui Al-Quran dan Al-Hadis.